bersama Salsya, ada mini interview, kemudian nanti aku ajak main games, mau? Boleh, Boleh. Ada Q&A juga, wajib dijawab. boleh. Boleh. Pokoknya semuanya boleh. Tapi nanti yang paling seru kita akan infoin di tengah-tengah live kita ya. Ya, siap? Kita masuk ke mini interview yang pertama, di segmen kita yang pertama bersama Salsya Bila Adriani. Tepuk tangan dulu sekali lagi teman-teman. Sudah ada Salsya. Kalau aku pantau di akhir-akhir ini, pastinya kalian juga teman-teman sudah tahu ya, Instagram dari Sasha ini sangat luar biasa, foto-foto kebahagiaan. Anyway, aku ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Kak Ohim Amin, ya. amin, amin. Oke, nah yang pertanyaan pertama di mini interview kita, bagaimana nih keseruan aktivitas Salsya setelah menikah? Coba cerita dong. Kalau kita kan selama ini kan hanya melihat dari postingan-postingan foto. Tapi aktivitas seru lainnya mungkin bisa di-share? Gimana ya? em, Aktivitas serunya sekarang nih bisa main game sebelahan ya. Karena kebetulan aku sama Oyun tuh suka banget main game kan. Ya, And we both play game tuh kayak setiap malam barengan sama teman-temannya kita juga gitu. Jadi kayak sekarang happy aja, kayak punya warnet pribadi di rumah, sangat menyenangkan. Terus kayaknya ya pasti happy sih kayak bangun tidur tuh kayak, iya ada suami samping gitu. iya. Aduh. Para jomblo, hai para jomblo, tolong. Semoga kalian cepat dapat pasangan. Semoga bahagianya kita bareng-barengan ya. Karena Amin. bahagianya Salsya tuh nyampe ke sini gitu loh. Auranya zup, Amin. nyampe Oh, gitu. amin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kebersamaan, sudah punya suami. Dari menikah sampai sekarang dengan kegiatan yang banyak banget, terpisah paling lama sama suami berapa lama nih? Misalnya kerja, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kemana dia, Bener. Pak Ohim? Dia ada promo filmnya kemarin ke Makassar kan. Oke. Jadi, dan itu baru banget kita pulang dari acara yang di Bali, kita pulang, Mm-mm. besoknya dia langsung berangkat. Jadi kayak langsung sendirian kayak, oh kerasa juga ya ternyata gitu. Jadi after marriage, perpisahan sementara karena pekerjaan terlama nih ya, nggak bareng-bareng 3 hari 2 malam. tiga hari dua Baiklah, malam. kangen, rindu pastinya semua campur aduk. Tapi kan udah bahagia banget sekarang. Anyway, berikutnya, setelah project Bidadarinya Sasha, ini Bidadari Surgamu ini, ada project yang Salsa lakuin ke depannya nggak? Yang mungkin bisa di-spill dikit-dikit, tipis-tipis buat teman-teman Sohib yang lagi nonton nih. Sejujurnya sih memang ada beberapa tawaran, tapi rasanya tuh Hmm. masih berat banget mau ngambil karena masih capek ya, masih pengen istirahat, masih pengen ngerasain kayak yele-yele lah pacaran di rumah gitu. Jadi kayaknya Ya, untuk project ke depannya masih ya nantilah mungkin lepas-lepas Agustus atau September baru mulai syuting lagi karena masih capek banget. Sebenarnya sinetron lumayan lama ya, jadi ya, sekarang pengen santai dulu gitu. memang diatur seperti itu atau memang sudah direncanakan atau memang ya udah deh ikutin alur aja. Yang penting kita bersama suami itu senang-senang dulu, bahagia dulu atau gimana? Sebenarnya emang direncanainnya seperti itu sih, makanya suami juga ngambilnya syutingnya proyeknya di akhir Agustus kan. Jadi kayak biar kita bisa lebih nyantai dulu lah berdua. Karena kalau kita berdua udah sama-sama syuting udah sama-sama sibuk gitu. Jadi kayak yuk nikmatin dulu deh pacarannya gitu. Baiklah kalau gitu berarti karya-karya terbaru dari Salsia apapun itu sekitar ini udah bulan Agustus ya, September Akhir tahun Oktober lah sana. insya Allah, insya Allah, Akhir insya Allah. tahun. Tuh teman-teman yang udah nungguin karya-karya terbaru dari Salsya, ditungguin di akhir tahun pasti ada yang terbaru. Oke, sekarang saatnya aku akan mengajak kamu main games. Games kita di pertama nih, langsung main games loh, luar biasa. Namanya adalah Boleh. This or That. Jadi silakan pilih dan berikan alasannya kenapa. Are you ready? Ada 427 pertanyaan loh. Oh, nggak selang 1673. 2 hari nanti kita nggak kelar-kelar. Baik, pertanyaan pertama. Main sinetron atau konten kreator? Sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda ya, sangat susah dipilih. Tapi untuk sekarang, kayaknya konten creator dulu. Karena habis main sinetron 1 tahun setengah, jadi kayaknya sekarang mau santai, jadi lebih pilih konten creator.
Untuk sekarang ya, Untuk sekarang sekarang. banget. Berarti kalau untuk sekarang juga, berarti nanti ada konten-konten barengan-barengan sama suami yang kayak yang udah-udah kan banyak konten-konten yang lucu-lucu dengan pasangan suami istri. Akan kayak gitu kah? Ada proyek kayak gitu kah? Ataukah ada kayak gimana nih? Enggak sih, mungkin kayak kalau kita lagi berdua iseng, kita emang pengen bikin daily-daily aja. Cuman ya mungkin nggak terlalu banyak juga. Don't expect anything from us, karena kita berdua kayak tidak terlalu suka bombardir umbar-umbar. Kalau yang kemarin kan acara ya, kalau acara kan semuanya kita plan kan, jadi emang harus diposting karena itu yang kita Ya, siapin. Cuman kalau ya. udah hubungan rumah tangga, ya kita gimana pun, walaupun kita berdua public figure, kita sangat berusaha untuk keep it private lah, nggak segelas kaca itulah Tapi tidak gitu. menutup kemungkinan mungkin ke depannya, mungkin karena fans-fans dari kalian berdua banyak yang minta menjadikan vlog gitu. Akankah ke arah sana juga? Belum tahu juga. Ya ada sih, makanya tadi aku bilang kalau emang pengen Eh, sesekali kita bikin, kita akan bikin. Tapi makanya jangan expect banyak-banyak juga dari kita. Tapi kan benar, namanya benar, benar. manusia, manusia tuh berubah dan berevolusi ya. Jadi kayak Ya, kita nggak ada yang tahu. Untuk sekarang sih rencananya seperti itu. Semoga ke depannya juga ya bisa sesuai dengan rencana kita lah. Amin. Gitu. yes, amin, 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 amin. Itulah jawabannya ya teman-teman ya. Jadi banyak banget juga kalau misalnya aku lihat di postingan Instagram kamu yang tanya, ayo dong bikin vlog sama Kak Ohim segala macam. Itu sudah terjawab. Nih ada nih Gitu. orangnya. Sini, Seng. Bentar, Seriusan? Seng. Say hi dulu. Ada. Hai, buy one, get Halo, one. halo Kak Ohim. Halo. Ketemu lagi kita. Halo. Dah, 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 Oke. hapus. By the way, ini di aku Apa doang tuh? apa emang komennya stuck ya? Di aku nggak bisa baca Enggak, komen, jadi di teman-teman maaf ya. di aku lancar nih. Oh, Nanti kita akan di cek aku. satu-satu ya. Oke, soalnya di aku stuck. Ya, Sorry, teman-teman. lancar terus, jalan terus. Oke, Baik, oke. untuk disordered yang kedua. Lebih pilih mana? Bali atau diajak ke Jepang? Kayaknya aku sama suami suka banget Jepang ya, jadi kayak kita pilih Jepang deh. Kenapa emang di Jepang tuh adakah ada memorable-nya? Apakah ada tempat yang pengen dituju? Apa yang Kita ngangenin? suka, kalau aku suka banget makanannya, terus aku suka banget sama orang-orangnya. Menurut aku tuh kayak sangat apa ya, sangat ramah, terus negaranya juga bersih, tertib, aman. Jadi aku suka aja sih. Terus habis itu kalau Ohim, dia kan suka banget koleksi action figure gitu kan, Ya, mainan-mainan gitu. Jadi mhm. kayak dia senang banget datang ke sana untuk beli-beli mainan-mainan. Nah, kebetulan kita berdua juga suka banget sama kayak film-film dari Ghibli Studio, film-film dari anime-anime gitu. Makanya kita senang sih ke Jepang. Cuman kayak ke Jepang itu kan agak lumayan jauh ya. Kalau Ya. dibandingin sama Bali, menurut aku nggak apple to apple. Kalau Bali kan kita masih bisa kayak kayak weekend getaway gitu. Kalau Jepang kan agak susah ya, sayang gitu. Kalau cuma 3 hari 2 malam, pegel di jalan kayak gitu. Ya Tapi udah, kalau kita disuruh milih Jepang sih. kita ganti. Second opinionnya selain Jepang apa biasanya? Jepang, Jepang atau Eropa gitu ya. Coba, berarti pilih diajak ke Jepang apa tuh ke Eropa? Jepang apa Eropa, Seng? Susah banget. Susah Ayo, banget. ayo, ayo. Jepang atau Eropa, Eropa? Eropa, Eropa, Jepang ya? Jepang, Jepang katanya. Jepang tetap, Tetap, tetap tetap Jepang. Jepang. Tetap Ini Jepang. aja udah ngajakin Ah, ke Jepang lagi, Kak. Dia udah mau ngajakin wow. ke Jepang lagi. Terus aku bilang kayak, Mhm. stop banget tahun ini ke Jepang ya. Tahun ini kita udah, kalau kita berangkat lagi, kita udah lebih dari 2 kali ke Jepang ya. Nanti aja tahun depan. Jangan ke Jepang terus. Nanti nyampe sana dapat KTP Jepang lagi, jangan-jangan. Makanya. Saking seringnya. Oke, berarti tetap ya, mau itu Jepang, mau apple to apple-nya ke Eropa, pilihannya Kak Sasha adalah Jepang. Apalagi sefrekuensi sama Kak Ohim, Jepang pilihannya. Alright, kemudian yang ketiga di disordered, skip Pilates. Jika ada pilihan untuk men-skip sebuah kegiatan, skip Pilates atau skip me time bareng pasangan. Skip Pilates lah, easy. Bener sih. Karena kayak apa ya, selagi kan menurut aku di dunia ini yang paling mahal waktu ya. Jadi selagi Betul. kita punya waktu untuk menghabiskan sama orang-orang yang kita sayang, ya Mhm. kenapa harus milih hal lain gitu. Dan maksudnya apalagi kalau dilihat dari aku sama Ohim kan, kalau kita udah mulai kerja, dua-duanya akan jadi pasangan sibuk. Ya, Jadi kayaknya quality time, me time, waktu-waktu itu akan jadi sangat penting banget sih buat kita berdua. biasanya apa yang kalian lakukan sih me time? Apakah ada perubahan dari waktu saat PDKT pacaran sampai menikah? Ada hal yang berbeda nggak sih? Atau mungkin ada hal yang sama yang di-repeat lagi kalau lagi me time?
me time-nya kita udah bisa cuddling halal, Kak. Jadi kayak, Masya Allah ya, tabarakallah ya. Alhamdulillah nih, udah boleh. Kalau itu Itu pasti. salah. Kalau itu Betul, pasti. beda banget. Kalau itu pasti. Iya, soalnya kan waktu waktu masih PDKT kan kayak nonton kayak gitu-gitu kan, nonton Nonton. bioskop, makan paling gitu. Cuman kalau sekarang juga masih sama, kita masih nonton, masih ini. Cuman kayak udah bisa, ya kalau capek terus bisa kadang-kadang cantik, makanya mantap lah nikah tuh halal. Nggak bisa ngasih jawaban apapun lagi. Udah, itu paling the best emang. Agak-agak sedikit langsung shock, tapi ya jujur banget Salsya ya ternyata. Anyway, seperti tadi aku bilang bahwa selain keseruan obrolan kita malam hari ini juga ada yang lebih seru lagi, yaitu ada program Gahib bareng Salsya Bila Adriani part 2. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya kamu aja yang kasih tahu ke semua orang yang ada di sini itu programnya seperti apa ngehip bareng Salsya Bila Adriani part 2. Silahkan. Iya, pokoknya buat teman-teman semua ini yang lagi nonton, jangan lupa untuk ikutin diary eksklusif aku di Bintang 500 Bintang 121 Pagar. Kalian itu bisa dapetin banyak banget hadiah yang menarik. Kalian tuh bisa berkesempatan dapat iPhone 15 Plus, iPad Pro Gen 6, dan saldo GoPay jutaan. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal aktifin program Salsabila Adriani Part 2 di Bintang 500 Bintang 121 Pagar. Terus kalian bisa ikutin challenge-nya dengan kalian posting editan poster film kalian, editan poster film kalian sama aku Ya, kayak gitu. Terus kalian betul. tinggal bikin caption yang semenarik dan sekreatif mungkin. Kalian bisa tag aku di @salsabila_adr, @hip500, @telkomsel, dan @konten kita project. Pokoknya batas waktunya sampai 28 Oktober 2024 nanti. Aku bakal tunggu banget hasil-hasil dari kalian semua. Kalau emang kurang jelas dan butuh info yang lebih jelasnya lagi, kalian bisa cek di hashtag ngehip bareng Salsabila Adriani part 2 atau di tesal.id/Salsabila Adriani. Luar biasa. Aku suka sekali kalau bintang tamunya lancar seperti ini. Jadi aku kayaknya gabut. Tuh teman-teman, jangan lupa ya sekali lagi aku hanya menebalkan saja. Jangan lupa ikutan yang belum ikutan sekarang juga program Gahib bareng Salsya Bila Adriani part 2. Hadiahnya sudah dijelasin, ditunggu sampai dengan 28 Oktober ya. Baik, kita akan ngajak main games lagi Salsya yang kedua yaitu adalah Salsya Choice. Aku ada 4 pertanyaan, jadi Oke. silakan. Ini adalah pertanyaan tentang pilihan-pilihan apa saja yang nanti kamu jawab dan mungkin bisa disebutkan masing-masing 3 pilihan dari Salsya ya. Yang pertama, banyak banget yang nanya kalau Kak Salsya ini olahraga favoritnya apa sih? Bisa diurutkan ya? Olahraga favorit. Yes, yes, yes. Olahraga favorit aku seng. Oke, Jujur ya, olahraga favorit aku tiga, nah, jujur ya. diurut, Golf, diurutin ya. ya, Golf, oke. Golf ini nomor golf berapa? dulu. Golf nomor 3, nomor 2, atau nomor 1? Golf nomor satu deh. Oh, Golf. golf nomor 1. Oke. Pilates. Pilates 2. Terakhir, satu lagi apa ya? Olahraga favorit aku ya? Jalan. Enggak lah, sayang olahraga. Apa ya? Enggak, sebenarnya ini enggak favorit, tapi Ya, emang olahraga aku kayaknya kalau nggak golf ya atau nggak pilates. Tapi kadang suka ikut sama Ohim, ikut Muay Thai Muay gitu. Thai. Cuman nggak sefavorit itu sih karena kayak ngap banget ya gitu. Cuman Kapan seru. terakhir Pilates? Terakhir pilates sebelum nikah, kayaknya hamin seminggu, apa hamin, ya sekitar hamin semingguan lah sebelum nikah. Kalau main golfnya, Aku pilates. Main golfnya lama tuh, karena semenjak syuting sinetron nggak main-main golf. Tapi tahun ini udah ada main golf. Tapi aku lupa bulan apa. oke. Jadi terjawab ya, main golf, Pilates, ketiga ikut suami kalau memang kepengen. Tapi kalau Iya, favorit ya golf betul. dan Pilates. Pilates. Baiklah, baik. Makanan favorit, mungkin 3, di nomor 3, 2, 1 silakan dipilih. Bisa dari Ah, favorit kamu, bisa dari favorit berdua sama Kak Ohim juga boleh. 3 aja. kalau nomor satu, aku sobat nasi putih. Nggak bisa Semua hidup tanpa makanan nasi ya. apapun, betul lah ya, nasi putih adalah kayak kunci utama asupan dalam tubuh aku. Terus anything with chicken, kayak semua jenis ayam aku suka. Ayam apapun itu, Oke. ayam bakar, ayam goreng, ayam Mhm.
eh, Geprek. geprek suka. Pokoknya semuanya ayam deh aku suka. Makanya nggak Oke. susah. Sama terakhir aku suka seafood. Nggak specifically Ya. Jadi no no wonder kalau kamu Jepang banget. betul, betul. Nasi ayam seafood. Kan ya kan Jepang. Kalau betul, biasanya kalau orang makan nasi itu ya, biasanya kan orang ada takaran segala macam. Pernah kebablasan makan nasi saking enaknya nggak pakai lauk apa? Kalau bisa aku tahu, pengen tahu. Kalau aku sih Sekarang pengen. sih ketika sudah besar sih agak mawas diri ya Kak. Tapi kalau diceritain sama bundaku waktu aku kecil, aku tuh kalau makan nasi Padang atau nasi rumah makan Sunda gitu, bisa Aha. 2 piring nasinya. Kata bundaku. Tapi Itu kalau udah lauknya, gede nggak? lauknya harus ada sambelnya gitu kan biasanya, atau Iya, memang aku kuah-kuah suka rendang. pedes sih. Enggak, justru Hmm. aku nggak begitu suka kuah-kuahan. Oh, Makanya kalau kena makan nasi Padang, nih fun fact ya guys. Kalau aku makan mm, nasi Padang, aku nggak suka mm. nasinya disiram kuah. Aku nggak suka nasinya basah. Oh, jadi kering gitu, Gitu. gitu aja ya. Aku sukanya nasinya kering. Oke. Nah, rendangnya juga kan ada rendang kering, ada rendang yang sangat berkuah ya. Pasti pilihnya agak-agak kering gitu ya. Iya, tapi kalau rendang aku sejujurnya walaupun aku orang Padang tulen, kiri kanan Padang, ayah bunda, cuman aku jarang banget makan rendang. Kalau makan rendang Oh. itu cuman pas lebaran, karena dikirim langsung. Nah, itu aku suka. Makin enak tuh. Jadi Betul. lapar nggak sih teman-teman Iya, yang nonton? Kita makanin rendang. Oke, olahraga favorit udah, makanan favorit udah, sekarang games favorit. Tapi kamu main games gak sih sebelumnya? main banget. Main. Game favorit Oke, ya? tiga ya, tiga Em, ya. Tiga ya, diurutin lagi ya. Satu, dua, tiganya ya. Oke, yang ketiga itu berarti yang paling bawah ya? Paling bawah dong. Oke, yang ketiga Valorant. Mhm. Yang ke, oh I cannot choose between these two. Yang paling jago deh. Yang paling jago di antara tiga Oh ya, kalau nggak karena yang paling satu lagi jago ini deh. nggak membutuhkan kejagoannya. Nggak Oh butuh gitu. sih. Oke, Valorant untuk Aha, sekarang ya. Sekarang Valorant, aha. The Sims, Overwatch. Kalau misalnya sehari ada pilih Mm-mm. yang harus ditinggalin, yang nggak dimainin, pilih yang mana di antara tiga? Sekarang Valorant. Itu yang lebih sering ditinggalin, dan sering jarang dimainin lagi ya. Iya, jarang dimainin. Wow, teman-teman, apakah game sekalian sama seperti Kak Sasha? Kalau misalnya sama, silakan bisa diadu ketangkasan dalam bermain games. Tapi semua game favoritnya luar biasa. Itu seru banget sih emang tiga-tiganya. Terakhir. Oh, ini sebenarnya Oke. udah terjawab sih. Sebenarnya udah terjawab. Tapi kita harus cari tahu juga. Traveling destination favorit versi kalau sendirian kan kadang-kadang kita juga sering pergi tuh ada yang sendirian. Apakah bisa sendirian atau sama pasangan? Oke. Kira-kira destinasi mana nih yang jadi favoritnya Sasha? Oke, yang ketiga Hmm? Eropa. Eropa? Eropa Yang, luas di mananya? aduh nggak boleh seluruh Eropa gitu ya, nggak Nggak boleh. boleh dong. Oh, nggak boleh. Nggak, nggak Wow. boleh Oke, dong. oke, Eropanya satu aja. oke. Em, Itali kalau gitu. Oke, Itali, Itali, Jepang. Jepang. Terakhir ini favorit aku sama suami aku dan wishlist kita ke depannya. Mhm. Mekah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai tak bisa berkomen kata-kata. Iya karena Yang alhamdulillah banget kebetulan kita berdua udah pernah ke sana dan kita berdua agreed kayak nggak ada tempat yang lebih cantik daripada itu sih. didoakan Mekah. segera pilihan nomor Amin. satunya sekarang bisa berdua ke Amin, rumah amin. Allah dan Amin, juga amin, beribadah amin. bareng-bareng. Amin, Huh, amin. luar biasa. Baiklah, kita masuk ke segmen terakhir nih buat ngehip bareng Sasha Bila Adriani part 2. Ini aku sudah nyiapin beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk kamu, menurut kamu kalau dalam bermain sinetron, tantangan yang paling berat buat seorang Sasha Bila ini apa sih? Sinetron, Mm-mm. tantangannya adalah dealing dengan puluhan scenes yang kita punya setiap harinya sih. Karena itu Wow. capek banget. Kayak sehari ya, kalau satu hari aja kita bisa, aku udah bisa dapet, waktu aku syuting dari Surgamu ya, kalau satu hari aja aku bisa dapat scene di bawah 20 scene, itu Mhm. pasti aku bakal bilang, oh scene gue dikit hari ini. Wow. Karena
aku waktu itu pernah paling banyak hampir 40 atau 50 scene sehari ya. Mhm. Itu capek banget sih, dan itu tantangan terberat sih, karena dengan waktu yang kita punya, dengan tayangan setiap hari, tapi kita harus Ya. ngabisin scene yang satu episode dalam per hari gitu kan, jadi kuotanya Mhm. banyak banget. Nah itu tantangan terbesar, apalagi di awal-awal capek banget pasti, tapi kalau udah ketemu ritmenya pasti udah aman Nah, gitu. cara mengatasi atau tips mungkin buat teman-teman kalau misalnya ada proyek lagi banyak, tantangannya seperti tadi, mungkin udah ke Hmm. spill ya, capek dan lelah. Biasanya tips-tips dari Salsya tuh apa sih yang dilakukan supaya kerjanya jadi enak, enjoy, happy, walaupun banyak scene-nya? Yang pasti makan yang enak ya. Kalian harus makan Reward yang ya. enak supaya iya supaya tubuh kalian dan otak kalian happy gitu, dengan walaupun kerja tapi makanannya semuanya enak gitu. Terus habis itu jangan lupa minum vitamin biar nggak capek, dan yang ketiga Mhm. ya cari yang cari hal yang kamu suka yang bisa dibawa ke lokasi. Misalnya kayak ada orang yang suka main game, ya kalian bisa Mhm. main mobile game, atau suka baca buku ya bawa buku ke lokasi kayak gitu sih menurut aku, biar nggak jenuh-jenuh banget. Selain makan mungkin istirahat kali ya, kalau kalau misalnya lebih fresh gitu kali. Bisa istirahat nggak sih, Kak Salsya? Kalau misalnya setelah Hmm, syuting? Hmm, Hmm. bisa, bisa sih. Cuman memang bisa sebenarnya istirahat ya. Itu juga kalau ada waktu ya istirahat. Kalau nggak ada waktu ya quick nap lah seenggaknya gitu. Karena aku sering banget Betul. nyuri-nyuri tidur. Benar, dan itu yang paling enak sih sebenarnya. Betul, Sleep sebentar, deep banget, terus seger lagi. Oke, betul. berikutnya masih di Q&A. Jika ya, jika tiba-tiba ini kan sudah menikah, terus produser-produser film langsung melirik pasangan baru, Aduh, dan kamu amin, amin. diberikan kesempatan bermain film bersama pasangan, ini genre film apakah yang mungkin Salsya pilih bersama Kak Ohim? Ada milih-milih dulu nggak? Atau mungkin ada seleksi dulu? Atau mungkin ada cita-cita berdua, kayaknya lucu nih kalau kita main film genre horor, misalnya. Nah, tapi At- aku tahu at- jawaban yang kita berdua mau. Aku udah tahu. apa tuh? Genre film yang kalau kita main berdua, sayang. Action. Iya nggak? Seru banget kita. Dua-dua, Seru banget. Oh, dua-duanya jagoan, dua-duanya penjahat, apa satu jagoan, satu penjahat? nggak, kayak kita harus versus gitu deh. Kita harus Nah, berlawanan. Mungkin aku I'm the good cops, dia bad copsnya. Atau dibalik. Kayaknya seru atau aku yang dibalik. bad cops deh. Setuju. Iya. Kayaknya Setuju, seru kan. setuju, Betul. setuju, setuju, setuju. Wow, keren nih kalau jadi nih beneran nih. Seru Pokoknya kan keren. kayaknya. Seru, 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 seru. Baiklah, kita tunggu. Semoga kita aminkan saja dan karyanya ada Amin. berdua bersama pasangan. Amin. Terakhir di Q&A kita, pernah nggak? Sebenarnya sih pertanyaan ini bisa digeneralisasi. Pernah dibully sama netizen nggak? Dan mungkin apa pesan-pesan dari seorang Sasha buat netizen yang semua maha benar ini? Semua maha Eh, benar. Percuma kan ngomongin netizen, nanti omongan kita diputar Ya, lagi. Jadi kayak benar. mau ngomong segimana pun nanti akan salah juga. Enggak, jadi ya kalau pernah ditanya pernah dibully atau netizen emang enggak, ya pernah banget. Dari kecil juga aku udah dibully kali, udah bilang, ah mukanya tua, ha gini, ha gitu, ha gini. Cuman gimana ya, kayak em, sebenarnya kan kita itu tidak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita. Dan yang Yes, aku nggak, yang aku berat di zaman sekarang adalah ketika semua orang tuh berpikir kalau orang itu tidak bisa berubah. betul. Jadi kalau orang udah ngelakuin A pasti akan selalu A. Cuman ya nggak apa-apa, itu kan opini mereka. Cuman Ya, kalau dari aku selalu bilang kayak don't trust everything you see. Even salt look like sugar kan. Jadi kayak menurut aku apa yang kita lihat di social media ada baiknya untuk kita selalu research dulu dan bijak menggunakan social media. Karena kita nggak tahu tuh ketikan kita yang menurut kita normal buat orang lain tuh impactnya seperti apa gitu. Jadi buat aku sih, buat teman-teman semua nih, bukan buat netizen aja sih, buat teman-teman semua, mari kita ya, sama-sama untuk selalu bijak menggunakan sosial media. Jangan sampai menjadi platform untuk bullying kepada siapapun. Karena aku sering banget baca berita nih kayak kasus bullying anak SMA gini gitu, terus netizennya maki-maki kan.
gini. Tapi tanpa sadar pun mungkin beberapa dari kita juga pernah melakukan itu di sosial media, Yes, mengucapkan kata-kata jahat kepada orang lain kayak gitu. Jadi menurut aku lebih bijak aja sih menggunakan sosial media. Tapi kalau ditanya betul. pernah dibully atau enggak, ya namanya juga public figure kak, gitu kan. Kerjanya dikomentarin. Nanti kalau dijawab Bener. netizennya nggak terima, jadi ya udah nggak apa-apa terima aja gitu. Wow, luar biasa. Dan setuju banget seperti yang kamu Iya. bilang, setuju banget. Oh Dan iya, sepertinya satu juga lagi Kak, apa? satu lagi Kak. Apa tuh? Apa tuh? Sebenarnya Apa tuh? ada cara simpel sih untuk menghilangkan orang-orang jahat ini ya dari sosial Uh, media kita itu caranya adalah mhm. ya di blok aja gitu. Even though kalau suatu hari, maksud aku nggak usah dibalas, kita cukup blok aja. Kalau suatu hari nanti tiba-tiba dia muncul lagi dengan berkata, ah gue nggak bisa komen di social karena gue di blok. Mhm. Aku tuh selalu berpikir gini, kamu saja punya kebebasan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan hatiku di sosial mediaku. Berarti kita sendiri yang pemegang sosial medianya juga punya hak untuk menjauhkan orang-orang seperti itu. Jadi buat teman-teman nih kalau ada yang dibully, ada yang dijahatin atau apa, udah Mhm. blok aja nggak usah direpotin kayak gitu. Daripada kita dosa Setuju, kan, blok aja. setuju. Betul, setuju. Agree 100%. Setuju. Oke, sebelum kita ke final question buat live Instagram kita malam hari ini hiburan bareng Sasha, kira-kira kita harus ingetin lagi nih program-program yang seru banget karena lagi berjalan ngehib bareng Sasha Bila Adriani part 2. Silakan untuk dipromoin lagi. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak sebelumnya kalau udah nonton live ini. Maaf nih aku nggak bisa bacain komen-komennya karena di Instagram aku nge-stuck, tapi Ya, aku happy banget ketemu sama kalian. Dan jangan lupa banget ya untuk aktifin layanan ngehip bareng Fasya Biladriani part 2 di bintang 500 bintang 121 pagar. Ikutin challenge-nya untuk menangin hadiahnya kayak iPhone 15 Plus, iPad Pro Gen 6, dan GoPay jutaan rupiah. Buat teman-teman semua, ikutin juga giveaway GoPay total 2 juta dari aku. Caranya akan dilangsungkan besok, jadi kalian cek aja. Caranya bisa sampai besok sampai tanggal 4 Agustus 2024. yes. Langsung aja kalian cek di konten kita project di Instagramnya ya. Langsung aja. Silakan serbu teman-teman, silakan serbu. Anyway, terakhir final question menutup kebersamaan kita di live malam hari ini. Apa yang mau Sasha sampaikan buat fans yang lagi nonton, teman-teman yang lagi nonton, apapun itu, mau promo juga boleh. Silakan. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton, dan aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak juga yang sudah memberikan apa ya harapan, ucapan-ucapan baik kepada aku dan suami. Terima kasih, maaf tidak bisa balas satu-satu, tapi aku senang banget atas support kalian. Semoga kalian bisa support aku terus karena kalian juga udah seperti keluarga aku. Sehat-sehat semuanya, sukses-sukses Amin. semuanya, stay positive, Amin. stay kind, stay glowing. Buat kakak juga, semoga kakak sukses dan kita bisa bertemu di lain waktu. Sehat-sehat Ya, semuanya. terima kasih. Kita ketemu lagi nanti pada saat penjurian pemenang dari program Ngehib bareng Sasha Bila part 2 Betul, ya. betul, betul. Terima kasih sekali lagi, bahagia selalu, saya selalu buat Sasha dan juga suami. Kita tunggu proyek-proyek Amin. barengannya karena Amin. banyak banget yang nunggu nih ya. Terima kasih, selamat Bye-bye. malam, Good night. bye-bye. Baiklah teman-teman semua, itulah dia hiburan bareng Sasha Bila. Jangan lupa ikutin dan juga aktifin sekarang juga program Ngehib bareng Sasha Bila Adriani part 2 di bintang 500 bintang 121 pagar dari nomor Telkomsel kamu ya. Yang belum ikutan segera ikutan, hadiahnya juga banyak. Semuanya pokoknya bisa kamu kepoin di Instagramnya konten kita project ya. Ikutan sekarang juga. Udahlah kalau begitu, sehat-sehat juga buat kalian semua yang masih belajar, masih sekolah, silakan belajar lebih giat lagi. Semoga menjadi siswa ataupun pelajar yang luar biasa nilainya dan menjadi kebanggaan orang tua yang bekerja. Terus semangat, jangan pantang menyerah apapun yang terjadi. Lagi lelah, lagi capek, diomelin bos, kejar target segala macam. Jalanin aja dan senyumin aja. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah ikutan live bareng. Kita ketemu lagi di live berikutnya di konten kita project. Tentunya pengumuman nanti pemenangnya sekitar bulan Oktober lah. Terima kasih buat kalian semua. Bye-bye dan assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Bye.